Pidato sambil berteriak sungguh seolah drama yang seru untuk dipertontonkan di muka umum. Mengapa dikatakan seru? Sepertinya enak betul memanggil suatu lembaga, dalam hal ini lembaga kepolisian dan TNI, diteriakin dipanggil seolah dengan seenaknya. Hola netizen yang tercinta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyentil dengan tegas kepada TNI dan Polri agar tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat terkait pemilu 2024. Pernyataan ini mencakup juga peringatan kepada aparatur sipil negara atau ASN untuk tetap bersikap netral dalam proses demokrasi. Pernyataan Megawati menekankan pentingnya menjaga demokrasi dan memastikan bahwa aparat keamanan dan ASN tetap berperan sebagai penjaga ketertiban dan netralitas. Megawati menegaskan bahwa intimidasi terhadap masyarakat adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam konteks pemilihan umum yang seharusnya berjalan demokratis dan adil. Tindakan keras Megawati ini mencerminkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi tanpa adanya tekanan atau ancaman. Pernyataannya juga menjadi panggilan untuk menjaga integritas dan netralitas aparat keamanan serta ASN, sehingga pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan adil. Di mata hukum ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat! Jadi kalau mulai hari ini, ibu ndak mau lagi dengar. Memangnya polisi itu siapa toh yo? Hah? Ayo, jangan so aksi loh. Panglima itu siapa yo? Ayo, ngomongnya yang keras, kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya di sinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu nggak takut. Karena ibu tahu hak ibu, enak aja. Anak orang, dipanggil polisi. Itu tahu nggak Pak Aiman? Tahu nggak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Megawati ngamuk, semprot TNI dan Polri. Pangkat TNI lu apa? Pangkat Polri lu apa? Nih Bu Mega nih presiden kelima loh, tanpa melengsarkan siapapun langsung jadi presiden. Tahu nggak lo? Ngamuk nih. Kalian sih bikin ribut terus. Kalau udah Bu Mega marah, terus kalian mau apa? Sekarang siapa yang mau bikin video stitch tuh videonya, terus komentari videonya, buat statement? Siapa yang berani sekarang? Cari mati lo, mau disuruduk lo. Jangan bikin marah orang lah. Ya mohon maaf ya Bu Mega, maafkan kawan-kawan saya ini Bu Mega yang sering bikin ibu marah ini lah Bu. Karena memang susah diomongin Bu. Ya mungkin gini aja lah Bu Mega, saya mohon maaf sebelumnya Bu Mega. Cuma saya mungkin ngasih sedikit masukan aja lah Bu, bukan kritik ya Bu, yang masukan Bu. Dan begini ya Bu Mega, ini setahu saya Bu, namanya orang itu Bu, gak ada yang sempurna ya Bu. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kadang manusia itu Bu hanya bisa menasihati. Kamu salah, kamu jangan gini, kamu dosa lo kayak gitu. Tapi padahal dirinya sendiri pernah melakukan itu tanpa dia sadari. Bahkan yang dilakukan itu lebih parah Bu. Sering lo Bu kayak gitu. Saya aja Bu, sering Bu kayak gitu. Tapi kita harus cepat sadar gitu. Jadi kalau kita mau menasihati orang, kita harusnya introspeksi dulu. Jangan asal kamu salah lu, jangan kayak gini lu. Terus jangan juga namanya menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jangan, apalagi untuk menyangkut presiden, itu namanya
penyalahgunaan kekuasaan, Bu. Ya, sekali lagi saya mohon maaf lah, Bu. Saya nggak mau komen panjang-panjang, Bu. Nanti biar netizen aja di komen, yang komen di kolom komentar saya ya, Bu ya. Mohon maaf, Bu, sekali lagi, Bu. Udah, Bu, jangan ngamuk-ngamuk, Bu. Ingat usia, Bu. Takutnya nanti darah tinggi. Saya sayang sama Bu Mega. Kasihan juga nanti para pendukungnya, Bu. Terima kasih. Udah seneng ya kan akademisi, profesor pada kritik Jokowi, Ganjar Mahfud naiklah 0, sekian elektabilitasnya. Lah tiba-tiba ibu pidato lagi. Mana yang diserang itu TNI sama Polri. Masa ibu gak tahu sih kalau TNI itu tingkat elektabilitasnya di masyarakat nomor 1 loh, Bu. Ibu malah TNI lagi yang dihajar. Gimana sih ibu ini? Emang paling enak sih ya kalau kita gagal itu playing victim, nyalahin orang. Main bola kalah, yang disalahin wasit. Dagang nggak laku, yang disalahin dukun. Wah, didukun nih. Tapi kalau nyalahin gitu terus, Bu, ya emang enak buat tahu untuk menghibur diri. Tapi apakah kita menjadi tim yang hebat di sepak bola? Kan enggak. Atau kita menjadi pengusaha yang hebat, nyalahin dukun mulu? Kan enggak. Ayolah, nggak usah begitu lagi, Bu. Kasihan, Bu. Pak Ganjar, Pak Mahfud merosot terus. Ada yang menarik dari pernyataan lantang Ketua Umum PDIP pada kampanye akbar di GBK kemarin. Ketua Umum itu menyerukan dengan sangat keras, "Hei polisi, tentara, jangan intimidasi rakyatku. Pemilu langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian." Ingat, begitu pernyataannya. Gaya pidato Ketua Umum PDIP ini memang khas dan selalu berapi-api, serta lantang, dan pengennya akan menjadi pidato legendaris yang dikenang sepanjang masa seperti pidato bapaknya. Tapi masalahnya, dia bukan bapaknya. Isi seruan ini menarik untuk dikaji. Kepada siapa seruan itu dialamatkan? Kepada polisi dan tentara, atau kalau boleh kita artikan, institusi polisi dan institusi tentara. Apa isinya? Meminta supaya polisi dan tentara tidak mengintimidasi rakyat, atau yang beliau sebut sebagai rakyatku. Catat ya, bukan rakyat Indonesia tapi rakyatku, atau rakyatnya Ketua Umum itu. Lalu dilanjutkan dengan penegasan bahwa pemilu langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Yang dimaksud kalian itu ya polisi dan tentara tadi. Pernyataan itu diakhiri dengan kata ingat. Pertanyaannya, apakah polisi dan tentara memang melakukan intimidasi secara masif dan menyolok sehingga Ketua Umum perlu menghentikannya melalui seruan itu? Kalau betul begitu, harus ada tanggapan dari polisi dan tentara. Kalau pihak yang disebut diintimidasi itu rakyatku, itu tegasnya rakyat yang mana? Rakyat Indonesia kah? Atau rakyat bagian mana? Tegas itu bagus, tapi jangan bias dan harus jelas. Lalu, pernyataan pemilu langsung adalah hak rakyat bukan kepunyaan kalian, itu maksudnya apa? Apakah memang ada fakta yang menunjukkan bahwa pemilu langsung itu telah diambil alih haknya oleh polisi atau tentara? Kalau iya, undang-undang mana yang mengatur bahwa pemilu itu menjadi kewenangan polisi atau tentara? Ini kok jadi ruwet begini ya? Jujur, saya itu kasihan sama Ketua Umum ini. Kalau orasi kok isinya emosi melulu, marah-marah melulu. Orang di kiri kanannya apa tidak bisa membantu menenangkan beliau? Kan capek loh pidato kayak gitu. Capek dan bisa menghasilkan kesan yang makin buruk di masyarakat. Menuduh polisi dan tentara mengintimidasi rakyat dalam acara terbuka di depan publik seperti itu bisa menghasilkan tafsir dan kesan macam-macam loh. Kalau tuduhan itu cuma didasarkan pada 1-2 kasus yang sudah ditangani, ini namanya jadi mengeneralisasi atau memukul rata, seolah-olah polisi dan tentara itu kerjanya mengintimidasi rakyat. Apa betul begitu Pak Kapolri? Apa betul begitu Pak Panglima TNI? Jangan lupa loh, keluarga polisi dan keluarga tentara juga warga negara yang punya hak pilih. Apa mau kehilangan suara mereka
karena pernyataan yang menuduh ini disampaikan pada acara kampanye akbar paslon Capres dan Cawapres 03. Logika sederhananya begini, jadi polisi, jadi tentara itu kan membanggakan keluarga. Polisi itu mengayomi rakyat, tentara itu menjaga keamanan rakyat. Lah kok malah dituduh mengintimidasi atau mengancam rakyat? Apa keluarga polisi dan tentara terima kalau bapak, suami, anak atau kerabat mereka dipukul rata dengan tuduhan seperti itu? Ayolah, jangan terus-menerus seperti ini. Pemilu sudah tinggal beberapa hari lagi, tapi kok ujaran yang disebarkan masih penuh dengan amarah dan rasa benci. Hal-hal seperti itu malah bikin gaduh dan tidak mengundang simpati. By the way, GBK kemarin diklaim telah dimerahkan, tapi faktanya secara jumlah masih jauh lebih banyak saat GBK diputihkan oleh pendukung Jokowi pada Pilpres sebelumnya. Semoga bermanfaat. Kita mendengar saat pidato dalam kampanye besar, seorang ketua partai dalam pidatonya sambil berteriak, "Hei KPU, hei Bawaslu, kemana kamu? Namanya keren. Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku." Pidato sambil berteriak sungguh seolah drama yang seru untuk dipertontonkan di muka umum. Mengapa dikatakan seru? Sepertinya enak betul memanggil suatu lembaga, dalam hal ini lembaga kepolisian dan TNI, diteriakin dipanggil seolah dengan seenaknya, dianggap petugas suruhan yang lagi diperingatkan dengan teriakan dari atas podium. Seolah mereka wajib mengikuti perintah seorang ketua umum partai saat itu juga. Seolah lembaga-lembaga yang diteriakin dengan kata "hei" telah melakukan kesalahan. Jika memang selama ini dianggap tak sesuai dengan selera keinginannya, ada baiknya segeralah lapor untuk diproses hukum, bukan berteriak dalam pidato. Beginikah sistem hukum atau sistem demokrasi kita yang sesungguhnya? Atau beginikah sistem demokrasi kita jika capres yang terpilih harus ikut perintah ketua umum partainya? Kalau sudah nyata begini, di manakah suara-suara kemarin buruh besar yang sibuk menyuarakan demokrasi dan hukum yang sudah dianggap tidak baik? Saya cuma bertanya. Selanjutnya, silakan Anda menyimpulkan sendiri atas pertanyaan tersebut. Yang jelas, saya hanya ingin menunjukkan bukti bahwa tidak satupun atau negara manapun di dunia ini seorang mantan presidennya berteriak dengan suara lantang saat pidato, "Hei kepolisian, hei panglima, hei KSN."